Annyeonghaseyo Yorobun, selamat pagi. Di kelas fonetik dan fonologi minggu ini, kita akan belajar tentang unsur segmental dan suprasegmental dalam kajian fonetik dan fonologi. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya mempunyai beberapa foto di sini. Jika saya menanyakan kepada kalian gambar apa yang ada dalam foto ini, pasti kalian semua bisa menjawab, kan? Ya, betul. Meskipun setiap gambar dalam foto ini memiliki bentuk yang berbeda dan warna yang berbeda, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah gambar pohon. Hal ini bisa terjadi karena kita sudah memiliki konsep tentang pohon di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita menjumpai bentuk atau jenis pohon yang lain, kita tidak merasa asing lagi dan dapat mengenali bahwa ini adalah pohon. Nah, prinsip ini juga berlaku ketika kita mengenali bunyi bahasa. Nah, sekarang jika kalian diminta menyebutkan nama benda-benda ini dalam bahasa Indonesia, pasti semua dapat menjawab dengan mudah. Yang pertama adalah gambar motor, dan gambar kedua adalah gambar sebuah toko. Nah, kalau kalian perhatikan, kedua nama benda tersebut memiliki bunyi O di dalamnya. Dan kita sebagai penutur bahasa Indonesia menganggap bahwa bunyi O pada kata motor dan toko adalah bunyi yang sama. Toko, motor, foto, sembako. Nah, bunyi O dalam kata-kata ini adalah bunyi O yang sama. Sementara itu, ketika kita melafalkan kata lupa, mahar, rupa, mahal, nah, dari keempat kata ini kita bisa mengidentifikasi bahwa ada bunyi L dan bunyi R. Dan menurut penutur bahasa Indonesia, kedua bunyi ini adalah bunyi yang berbeda. Sekarang bagaimana dengan bahasa Korea? Ketika melihat gambar ini, kita bisa mengatakan dalam bahasa Korea bahwa ini adalah ya, dal, kejok. Kemudian untuk gambar yang ini, dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa ini adalah ramen. Nah, penutur bahasa Korea tidak membedakan bunyi L dan bunyi R, sehingga baik real dalam kata dal maupun ramen dianggap sebagai bunyi yang sama. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar 3 hal yang menjadi konsep dasar dalam kajian fonetik dan fonologi. Yang pertama adalah fonem atau emso, kemudian ada alofon, pioniem, dan suku kata. Oke, sekarang kita akan membahas fonem terlebih dahulu. Apa sih fonem itu? Nah, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Penulisannya biasanya dilambangkan dengan tanda garis miring 2 seperti ini. Contohnya apa? Misalnya ada fonem R pada kata rusa, kemudian fonem L pada kata lusa. Nah, fonem ini disebut juga dengan unsur segmental. Dalam unsur segmental, kita bisa melihat atau membedakan batas fonem yang satu dengan fonem yang lainnya. Nah, misalnya fonem R dan L ini dikatakan dapat membedakan makna dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata-kata berikut ini. Di sini ada kata serat, yang artinya jelas berbeda dengan selat, kemudian akar, akal, beri, dan beli. Kalau kalian perhatikan di sini, perbedaan satu bunyi saja sudah membawa perbedaan makna yang begitu besar. Nah, dalam bahasa Korea misalnya ada fonem O dan O yang dapat membedakan makna. Contohnya adalah kata got dan got. Kemudian ada nama tempat Sinchon dan Sinchon. Nah, ketika kalian melihat gambar seperti ini, kira-kira kata apa yang terpikirkan? Ya, kita bisa mengatakan sada. Ada diskon, jadi harga-harganya murah. Sada. Kemudian, ketika sedang melakukan transaksi jual-beli, kita bisa mengatakan bukan sada, tapi sada. Nah, dua kata ini memiliki satu fonem yang berbeda, yaitu fonem sangsiut dan siut. Dan perbedaan satu bunyi ini saja sudah membawa perbedaan arti. Contoh yang lainnya, mungkin kalian juga bisa menyebutkan
apa yang ada dalam gambar ini? Ya, betul, di sini ada bang dan pang. Dari dua kata ini juga satu fonem terbukti dapat membedakan makna. Saya berikan contoh yang lain, misalnya purinata, purinata, purinata. Nah, di sini yang berbeda adalah bul, pul, dan pul. Burinasoyo artinya adalah ya timbul kebakaran, purinata dan purinata. Nah, ketiganya memiliki arti yang berbeda. Sekarang kita lihat di mana sih letak perbedaannya dari tiga kalimat ini. Yang pertama dari burinasoyo, purinata ada fonem bieup, kemudian purinata ada fonem pieup, dan purinata ada fonem sangbieup. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa ketiga fonem inilah yang membedakan arti dari masing-masing kalimat ini. Jadi, perbedaan dari bul, pul, dan pul. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi, ketiganya, fonem bieup, pieup, dan sangbieup ini berada dalam posisi yang sama. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kata bul, pul, dan pul ini membentuk pasangan minimal. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah alofon. Alofon ini adalah variasi fonem yang terjadi karena pengaruh lingkungan kata. Nah, jadi misalnya ada tiga kata ini. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama bisa kita baca badayo, kecil. Yang kedua 받는 saram, dan yang ketiga 받고. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, yang saya beri tanda warna kuning yaitu bad. Bad di sini ada bacim diget. Nah, ternyata bacim diget ini bisa dilafalkan dengan bunyi yang berbeda-beda tergantung dari lingkungannya. Ketika dia berada di depan huruf vokal, dia direalisasikan menjadi diget, badayo, seperti itu. Akan tetapi ketika dia berada di depan huruf nien, dia menjadi nasal, menjadi banen. Dan berbeda lagi ketika ia berada di depan konsonan menjadi batko. Nah, di sini bunyi D, N, dan T ya. Jadi bunyi diget, nien, dan T ini diet merupakan alofon. Jadi dapat dikatakan bahwa fonem diget memiliki alofon D, N, dan T. Artinya fonem diget bisa dilafalkan sebagai bunyi D, bunyi N, dan bunyi T tergantung dari lingkungannya. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, di sini ada kata usoyo, uchima, dan unnen. Karena kalian sudah mempelajari bahasa Korea untuk mungkin lebih dari 1 tahun, kalian bisa membaca ini dengan mudah dan benar. Jadi kata pertama dibaca usoyo, ada bacim siot di situ. Kata kedua dibaca uchima, dan kata ketiga dibaca unnen. Nah, di sini kalau kita bisa perhatikan bahwa bacim siot ya, pada kata ut ini dia bisa direalisasikan dengan 3 macam bunyi. Yang pertama bunyi S, kemudian dia bisa menjadi bunyi T, dan yang ketiga dia bisa menjadi bunyi N. Usoyo, uchima, dan unnen. Nah, inilah yang dinamakan dengan alofon. Jadi suatu bunyi yang muncul pada lingkungan tertentu dan dia merupakan variasi dari fonem. Jadi, siot di sini tetap merupakan fonem yang sama, akan tetapi dia memiliki alofon atau variasi fonem yang berbeda-beda. Nah, salah satu ciri alofon yang lainnya adalah alofon tersebut hanya dapat muncul pada lingkungan tertentu. Jadi, pada kata ut, di situ ada fonem siot. Fonem siot itu bisa direalisasikan menjadi bunyi S. Dia bisa dibaca menjadi bunyi S ketika dia berada di depan huruf vokal. Kemudian dia bisa dibaca menjadi
bunyi T ketika berada di depan konsonan. Dan bisa dibaca menjadi bunyi N ketika dia berada di depan konsonan nasal, seperti nien. Nah, kira-kira bisa dibalik tidak? Sekarang kalau saya ubah seperti ini, nah ini tentu saja tidak benar. Jadi fonem ut harus ketika dia ada diikuti dengan huruf vokal harus dibaca usoyo, bukan utoyo. Kemudian nien juga tidak bisa muncul dalam jika dia berada di depan konsonan yang bukan nasal seperti ini. Jadi tidak mungkin dibaca unjima atau dibaca usnen, itu salah. Nah, sekarang yang ketiga adalah suku kata atau enjol. Suku kata adalah satuan unit yang terdiri dari minimal satu vokal dan konsonan. Jadi atau dalam bahasa Koreanya adalah 발음할 때 한 번에 낼 수 있는 소리 단위입니다. 모음이 있어야 한다. Nah, struktur suku kata dalam bahasa Korea adalah sebagai berikut. Jadi ada vokal konsonan, contohnya adalah an, im, ul, dan n. Kemudian ada konsonan vokal, na, da, dan konsonan vokal konsonan. Misalnya man, kim, sun, dan han. Nah, baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita coba mengerjakan kuis singkat ini bersama-sama. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa jumlah fonem pada kata nabi? Silakan dicoba. Saya beri waktu 10 detik. Berapa jumlah fonem pada kata nabi? Apakah 2 atau 4? Ya, jawaban yang benar adalah 4. Ada fonem nien, fonem a, fonem biep, dan fonem i. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berapa jumlah fonem pada kata bibimbap? Apakah 8 atau 4? Silakan dicoba. Ya, jawabannya adalah 4. Hanya ada 4 fonem, yaitu biep, i, m, dan a. Di sini maksudnya adalah fonem yang berbeda. Fonem yang berbeda ada 4, yaitu biep, i, m, dan a. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Manakah yang merupakan alofon dari fonem siut? Nah, ini tadi sudah kita bahas. Apakah a, bunyi t, atau bunyi r? Ya, betul, yang jawabannya adalah bunyi T. Contohnya pada kata good. Jadi ingat, alofon adalah variasi dari fonem. Jadi bagaimana fonem tersebut dilafalkan dalam suku kata. Fonem siut bisa dilafalkan menjadi bunyi T. Contohnya dalam kata good. Nah, tentu saja kapan fonem ini bisa dilafalkan sebagai huruf bunyi T? Ya, ketika dia berada di lingkungan atau kondisi yang tertentu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Manakah struktur suku kata yang tidak ada dalam bahasa Korea? Silakan dipilih apakah KKV atau KVK. Manakah struktur suku kata yang tidak ada dalam bahasa Korea? Ya, betul yang jawab. Jawabannya adalah yang A, yaitu KKV. Tidak ada ya struktur seperti ini dalam suku kata. Jadi tidak ada jika dalam bahasa Indonesia contohnya tra, jadi konsonan vokal. Dalam bahasa Korea, konsonan tidak bisa disebutkan lebih dari satu secara berturut-turut. Pasti di tengahnya harus disisipi oleh vokal. Sehingga tra, dalam bahasa Indonesia kita mengenal suku kata tra. Nah, dalam bahasa Korea dituliskan menjadi tera, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, nomor 5. Manakah kata yang menunjukkan pasangan minimal? Yang pertama,
shin dan man. Yang kedua, dun dan sun. Ya, jawaban yang betul adalah yang B, yaitu dun dan sun. Ingat bahwa dalam pasangan minimal hanya ada satu fonem yang berbeda di satu posisi yang sama. Contoh ini adalah fonem diget dan fonem siut. Jadi, dun dan sun. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu prosodi atau unsur suprasegmental dalam bahasa Korea. Nah, saya rasa kalian sudah kenal dengan kedua tokoh ini. Ketika mereka berkomunikasi, lalu salah seorang dari mereka mengatakan mogoso, dan kemudian diberikan respon mogoso. Kira-kira apakah kalian bisa memahami maksud dari percakapan mereka ini? Ya, mungkin rasanya sulit ya, karena mogoso dan mogoso. Kita tidak bisa menebak apakah ini pertanyaankah, atau pernyataan, atau apa. Nah, berbeda halnya jika diberikan tanda baca seperti ini, mogoso, kemudian dijawab mogoso. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa salah seorang dari mereka bertanya dan yang lainnya menjawab pertanyaan. Nah, ini adalah unsur prosodi atau unso. Apa itu prosodi? Nah, unsur prosodi berbeda dengan fonem yang merupakan tadi unsur segmental. Prosodi merupakan unsur suprasegmental, yaitu unsur yang tidak bisa dilepaskan dari fonem dan mempengaruhi pelafalan bunyi bahasa. Unsur prosodi ini meliputi tinggi rendahnya bunyi atau songjo, panjang pendeknya bunyi atau emjang, dan jeda atau hyuji. Nah, contohnya adalah di sini ada K. Kalau kita lihat unsur segmentalnya, maka terdiri dari dua fonem, yaitu fonem giok dan A. Kemudian, bagaimana dengan unsur suprasegmentalnya? Nah, ketika dia diucapkan dengan intonasi yang meninggi, maka bisa menjadi pertanyaan seperti K, atau jika diucapkan dengan intonasi yang menurun, maka menjadi kalimat pernyataan, yaitu K, atau bisa juga menjadi bentuk perintah. Nah, yang pertama adalah tinggi rendahnya bunyi. Nah, di sini tinggi rendahnya bunyi ini mempengaruhi jenis kalimat, tapi tidak mempengaruhi arti kata. Ada dua macam, yaitu rising pitch atau kalimat yang biasa digunakan di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, dan yang kedua adalah falling pitch atau intonasi yang menurun, kalimat deklaratif dan imperatif. Contohnya ketika mengatakan sane kayo, maka menggunakan intonasi yang menurun atau falling pitch. Kemudian ketika bertanya sane kayo, maka yang digunakan adalah rising pitch atau intonasi yang meninggi. Yang kedua adalah panjang pendeknya bunyi atau emjang. Nah, panjang pendeknya bunyi ini dapat mempengaruhi arti kata dan biasanya ditandai dengan tanda titik dua seperti ini di akhir kata. Jadi berbeda dengan tadi, tinggi rendahnya bunyi yang tidak mempengaruhi arti kata, tetapi mempengaruhi makna kalimat. Nah, panjang dan pendeknya bunyi ini dapat mempengaruhi arti kata. Contohnya adalah di sini ada nun yang diberi tanda titik dua seperti ini, yang berarti dilafalkan dengan sedikit panjang. Kemudian nun yang berarti mata. Jadi ada nun dan nun. Atau contoh yang lainnya ada mal dan mal. Mal ketika diucapkan dengan sedikit panjang berarti berbicara atau suatu ucapan. Namun ketika dilafalkan dengan singkat, mal berarti kuda. Oke, sekarang ada satu contoh kalimat seperti ini. Silakan coba dibaca masing-masing.
Ya, di sini tidak diberikan tanda titik dua atau tanda panjang pendeknya bunyi. Dan biasanya memang itu tidak dituliskan dalam kalimat. Nah, sekarang kalimat ini dapat dibaca. 하늘에서 내리는 눈이 눈에 들어가서 물이 나오면 그것은 눈물인가 눈물인가? Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, realisasi panjang pendeknya bunyi ini tidak menimbulkan perbedaan makna. Contohnya pada kata berikut ini, misalnya opta, ya jika di suku kata kedua diawali dengan konsonan, maka biasanya suku kata pertama dilafalkan sedikit panjang, jadi opta atau 말 없이. Kemudian pada kata dopta, contohnya dopta, dopko, dan ketika di suku kata kedua diawali dengan vokal, maka tidak dilafalkan panjang, menjadi towo, douni. Sama halnya pada chota, menjadi chota, chokko, choa, choni. Nah, perbedaan panjang pendeknya bunyi pada kata-kata berikut ini tidak menimbulkan perbedaan makna. Kemudian yang ketiga adalah jeda atau hyuji. Nah, letak jeda ketika melafalkan kalimat juga dapat mempengaruhi makna kalimat tersebut, dan biasanya ditandai dengan tanda pagar seperti ini. Nah, ketika kalian melihat tulisan ini, kira-kira apakah terpikirkan atau bisa ditebak makna dari kalimat ini? 아버지가 방에 들어가요. Nah, di sini kalimat ini belum disertai atau belum diberi jeda. Jadi ketika membaca kalimat pun kita perlu memberikan jeda pada titik-titik tertentu. Sekarang jika saya berikan jeda seperti ini, 아버지가 방에 들어가요. Kemudian yang kedua, 아버지 가방에 들어가요. Maka artinya menjadi berbeda ya. Yang pertama adalah 아버지가 방에 들어가요. Dan yang kedua, 아버지 가방에 들어가요. Oke. Kemudian ada satu contoh kalimat lagi. 공부하려고 학교에 가지 않았어요. Nah, di sini juga belum disertai dengan jeda. Kita bisa tambahkan jeda di dua titik yang berbeda sehingga menimbulkan arti yang berbeda. Yang pertama, 공부하려고 학교에 가지 않았어요. Yang kedua, 공부하려고 학교에 가지 않았어요. Nah, apakah bisa dipahami bagaimana perbedaan makna dua kalimat ini? Nah, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih, dan ini adalah referensi yang saya gunakan di pertemuan kali ini. terima kasih. 감사합니다.